Diapa nih Gol? Sekarang Gol mau diapain yuk? Iki terbuka aku, aja jangan sepihak dari Pak D, ngono enak sing diusul. Nah, nanti malah betul usulnya Anda malah apik kan? Sekali-kali ngono lho. Ayo ndang Om Sam, piye Om iku? Magang aku. Oh, magang. Ini Gol secara tren ini dikatakan turun ya. Nggih, HTA turun. Nah, berarti kalau ngomong dailynya ini turun, nah berarti strukturnya cenderung membuat low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah, membuat lower high itu bahasanya Om Muli dengan nyono kuwi. Tuh. Terus dari segi H4-nya ini trennya juga turun, berarti kenaikannya hanya sebuah apa? Koreksi kan? Terus tadi ada yang tanya untuk menentukan koreksi sampai di mana kan itu kan? Halo? Iya Mbah, tadi Mbak Ning yang tanya. Yes, kan gitu. Nah terus kalau begitu untuk menentukan sebuah koreksi sampai di mana itu sebenarnya tidak ada yang bisa ngukur, tapi bisa dilihat dari struktur yang dibentuk. Kita harus paham swapnya ini sebenarnya. Kalau ngomong koreksi sampai di mana kita tidak paham swapnya, ya percuma. Nah, ini untuk pelajaran lebih lanjut saja. Tapi karena di dalam sebuah MT4 masing-masing itu dibawain yang namanya apa? Retracement. Retracement diakumulasi oleh tool apa? Apa Ndra? Ibu Mbak. Nah, itu ada Fibo retracement. Enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Kalau hanya untuk mengukur itu, karena Fibo sendiri itu mewakili support resisten penting. Kalau dari PA-nya, pertama yang kita cari berarti alasan dia turun kan? Iya kan? Turun ada apa, sudah sampai apa kan di sini. Yang jelas dia turun itu dilontarkan oleh sebuah base, dan base itu kalau di bawah namanya apa tah? Aku kadang kalau nek kon namanya budek aku. Dimen ya kan? Dimen karo apa Mbak Put nek ngesor kuwi Mbak Put. Ini dimen. Kita sepakat kalau H4-nya itu turun, daily-nya turun, naiknya itu korektif. Kita ambil simpelnya saja, nggak usah secara gelombangnya. Nanti malah tambah mumet karena ada fasilitas apotik 24 jam. Nek mumet yo neng apotik terdekat, ya Tandra. Nah, cari aspirin. Mbak. Cari aspirin. Oke. Nggih. Ini jangan salah. Mbah Pri kok narik-narik Fibo ora PA, salah besar Anda. Tetap nanti kita komparasi ada PA-nya enggak level penting itu. Karena kalau enggak ada PA-nya kita enggak ambil. Iya kan? Tuh. Yeah. Terus kita ketahui sebuah penurunan kalau dia itu mengalami koreksi, level koreksinya mana? Ini kan level koreksinya. Semua pada tahu kan ini? Karena jadi ini level koreksinya. Oke, Fibonya kita hapus. Apakah level koreksi itu mewakili support resisten penting? Nah, kan dikompar ke PA ngono kuwi kan? Iya kan? Nggih. Ini. Ada support, ada resisten. Penting enggak? Penting banget. Ini ada support, dan ini tertahan di sebuah resisten. Ini penting. Makanya kita sudah mempunyai modal. Terus di kirinya level Fibo itu juga bersinergi dengan resisten kirinya. Ini. Jadi Anda nanti kalau belum mahir mencari support resisten, kalau memang bisa menarik Fibo boleh, dan nanti baru dipersisikan kan gitu. Ini
kita amati saja harga yang paling dekat dengan apa itu candle sekarang. Nggak usah mikir yang terlalu jauh kalau ingin bicara untuk entry minggu depan. Oke, terus apa yang kita lakukan? Di sini level koreksi pertama, koreksi kedua, koreksi ketiganya maksimal. Berarti kalau secara reversalnya kan harus break mana? Kalau dari tren turun menjadi naik, turun menjadi naik, minimal ini reversalnya kan harus break ini kan? Baru mengatakan kalau gold itu naik dalam skala HTF. Iya, Mbak. Setuju enggak? Iya. Nah, itu. Terus sekarang kita cari level-level penting di sini. Level-level pentingnya di sini sesuai yang diajarkan Om Sam. Mana level pentingnya? Aku pengen nyetes Chandra. Chandra, yuk. Chandra apa siapa apa kakek? Om Yusron. Ayo. Biasanya dikasih anyar gue. Mbak Put ae, Mbak Put. Mbak Put. Kakak Sat, kakak Sat. Jadi kita langsung ke chat. Analisa kok luwe gitu ya. Ini juga basic, jangan dikira engko sulapan, ini juga basic. Oke. Kita persisikan. Ini. Berarti ini dienggap atau di break harga itu ke atas mencari sesuatu. Berarti ada sesuatu di sini yang dapat melontarkan harga turun sampai ke target. Kan gitu. Itu hasil support dari SG kiri ya. Jadi kenalkan ini dulu. Kalau ini belum kenal, kita itu bingung. Base level pentingnya mana itu bingung. Ini kita urut. Di sini ada resisten, ini ada base. Kenapa nggak dari sini? Lah harganya di sini. Iki kowe sumben wis teko kene, ya kan ya? Terus pastikan dulu headnya ini setelah dia last back out, setelah dia bahasanya apa sederhana we. Setelah dia itu membentuk kepala dan reversal, di kirinya ada apa? Berarti di sini merujuk kepada posisi kepala itu sudah tepat pada posisinya. Ini. Kita step by step saja. Yes. Terus siapa yang aktif nang kene? Yusron, ayo Yus. Pak D kon nandain sik ndi Yus? Kon dhuwur Yus. Kok kene Yus, Apa nih, Pak D? Kadok itu Pak D. Apa Om Kadok yuk dari sini? Flag A, flag B-nya mana Pak Kadok? Om Yus aja Pak, Om Yus. Nah, ini ya. Coba ya, ini karena satu selain edukasi ini kita mau membuat podcast. Berarti ya kita agak ke level berikut, level yang rodok luweh ke eksekusi. Ini CP, ingat? Iya Mbak. Dalam sebuah CP yang bermomentum ini sesuatu yang penting. Di dalam sesuatu yang penting itu ada yang penting pula. Apa yang penting? Di dalam CP itu support resistennya kuat. Apapun yang diberikan support resisten di dalam sebuah CP itu semua kuat. Terus cari support resisten yang ekstrim. Ekstrim di dalam sini artinya nampak lain daripada yang lain. Ini ya, kalau kita ngomong ini support, ini juga support, ya kan? Ya. Ya, coba dari support ini semua penting, tapi sesuatu di dalam pembelajaran. Base yang bagus itu base yang apa?
Base yang break SNR. Nah, kan gitu. Nah, ini suaranya siapa ini? Nias. Oh, Anak lanang, Mbah. tak kira enggak. Aku ki malah mikirku ki ponak aku ulil ki suaranya yang ngene iki. Ning aku nek gelem pokoke ulil gelem muni ini wis dunia ini kayak cerah nih kan. Ya. Itu Nias, cari Om Ulil itu Nias. Nanti itu senior itu di Surabaya Pak juga. Siap. Itu. Di mana Om Uli, rumahnya Om Uli, aku ke sana. Halo Om Kadok. Om Kadok. Iya, Mbak. Ini aktif Om ya, ini coba. Yang plek kiri ini diciptakan karena ngebreak support asisten ini ya Om Kadok. Support asisten di dalam CP itu penting untuk menghasilkan base. Duku Kupang Om, Duku Kupang. Apa cacetan loh ini? Entah. Ya. Ini menghasilkan base. Base ini otomatis menjadi support asisten sendiri loh, high-nya resisten, low-nya support. Nah ini tak kasih cara marking sekalian, dah, oke? Oke, Mbak. Like apa? Nah ini tak kasih cara marking sekalian. Jadi nanti diaplikasikan di MT4 masing-masing. Ojo MT4 tanggane loh ya. Burung break loh, Mbak. Ya. MT4 masing-masing. Kayak Chandra MT4 tanggane yang di marking ya. Nih. Base ini dihasilkan karena ngebreak base yang kirinya. Berarti di sini tervalidasi kuat karena sudah naiknya break retrace lanjut ke target. Ini sudah valid dan dia FTB, ya kan? Nah, itu kesukaannya Pak Kado itu, Mbak. Nah, dia turunnya FTB dan tidak membuat high baru. Nah, berarti posisinya akan lebih down dan dibuktikan enggap. Ini break enggap lagi. Jadi A tadi itu dienggap. Ini dan ini tak urut kon dhuwur Indra. Nah, ini Nggih, Mbak. Sing penting orang gowo zona amplifo ngono wae. Kok anunya muncul toh. Kuwi bilang penyakit Zoom Napa? muncul, audiennya muncul nang andinge. Tapi di tampilan saya enggak muncul loh, Pak. Oh ya enggak apa-apa. Oke. Kita mempunyai base penting. Jadi semua itu penting. Minor pun penting, tapi di sini support ada di mana-mana, flag limit ada di mana-mana, base juga ada di mana-mana. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting. Makanya yang penting daripada yang penting itu kita gunakan untuk acuan, ya kan? Nggih. Iki gak sah tak tulisi, nek mbok tulisi jenenge Molo Pakde, ya kan? Jadi ini kita fokus ke sini. Ini sebuah flag. Kita fokus di sini. Base ini mematikan base ini A, B. Ya kan? Kita lihat di ya, dalam Pak base. D. B-nya di bawah dalam, setuju, Pak D. Di dalam base itu ada. Kalau di atas bawa celurit nanti. Ya kalau di atas nanti Madura ngamuk, nggak boleh. Kan? Bawa celurit nanti. Nggak boleh itu. Celurit Maduranya keluar, awas. SOP-nya orang Madura, pokoknya flag B harus dibawa flag A. Hukum itu sudah. Ini ya. Sudah paten pokoknya Om Kado ya. Saya nggak begitu familiar dengan ini, tapi saya trauma dengan trading view, makanya nggak tak gunakan dulu. Oke, kita cari DP di situ. Kita cari DP-nya DP mana? Kita cari DP dulu atau kita mencari mod flag-nya dulu. Gitu kan. Mod Mbak. Mod flag-nya dulu.
B tadi King, Mbah, King. B tadi membentuk sebuah low dan high. Ini high-nya itu sendiri, break, retrace, lanjut, dan di break dengan momentum. Jadi menanda itu harus jeli. Saya sudah ukur-ukuran Black Candle kalau Sandra ya juga. Jadi tolong dilihat kalau ingin menandai yang spesifik ini low-nya, ini yang diburukan kecil ini. Ya. Nah, ya tandai raket walaupun hanya garis psikolog, tandai saja. Tuh. Ya, itu Tandai bahas saja dulu. ini Mbak. Nah, ini tandai benar cantik ngono lho. Apa? Yo iki lho Om Sam maksudku mang. Dek kan ono CP nih, yo dijimu. Sing ngeblek Lah iya. PCP ini tetap dipakai. Nah, isore nek zona yo terserah nyata. Ya zona niku tetap dipakai. Kita cari sebenarnya kalau kita mau awal runtut kan di sini. Ya Ya kan? itu kan flag limit iku, Mbak. Ini flag limitnya, bahkan sebenarnya ini kengnya bahasanya boleh karo aku ini biar kenge, karena ini sebenarnya harga itu ke atas sudah mentok resistennya tersebut. Ini karena di kanannya juga ada level support resisten penting. Ini sebenarnya mengalami backward kecil. Nah, ini. Nanti di sini ada DP. Oke, paham? Ayo paham enggak yuk? Andai paham? Tapi kan apa? Yunani wis cucuk ngono kuwi, Mbak. Makanya zonanya dicucuk-cucuk, kita mencari yang origin yang betul-betul masih ini DP sip. Nah, kita arep pengen entry sing SL tuwipis ora ketangko SL kan gitu kan. Senengane Chandra ngono kan. Biasanya gitu loh. Enak CP mencurigakan, cerongot ning tengah CP ini mencurigakan. Nah, ini indikasi unfill order karena ini juga ini CP juga, ini last FTR-nya kan gitu. Oke, ini kita hapus saja biar nggak mumet. Terus kita mencari DP di sekup atasnya. DP ini Mbak, karena yuk mencurigakan itu. Ya, durasi. Nah, Jadi uangnya ora iso disusokke ngono piye ya? Nggak bisa loh saya. Nggak tahu. Itulah saya. Aku kira ibaratnya mobilnya digas malah mundur. Ya Dra. Ini ekstrimnya. Jangan salah, ini MPL. Support, manipulasi. Oke, kita ambil itu aja. Terus ayo DP-nya sing isor sing iki. DP-nya yang bawah. Ini. Oke. Yang mana ini? Yang ini. Ini ya, kecil ini ya. Itu bisa juga itu, Mbak. 1690 Pak D, 1690. Apa NCP nih, Mbak? Oh ini. NCP atas no. NCP atas ini. Itu kan ada golek dukungannya sih, Mbak. Dukungan ke SR mayor itu. Cari dukungan SR mayor. Ini SR mayornya. Ini kayaknya sudah diambil, ya kan? Ini ada manipulasi. Ini wes ketemu lah. Nah, karena CP kayak ada CP kok di tengahnya ada. Nah, itu tuh harus patut dicurigai. Ya, ini ada sesuatu di kirinya, ada dukungan support resisten, itu menjadi penting. Kita tangkap ini ekstrimnya. Karena ini M15 kita toleransi. Ojo kayak Chandra dinyangi ae. Ya Chandra. Yang satu nyampiran ya. Apa boleh mau nyanyi. Jadi nyanyi ae, jadi malah bingung kancane. Nih. Nias, kamu buka suara iki Pak D mergawe dhewe ora mbok bantu iki lho, Apa Pak D? Piye Nias, levelmu nek kono pisan ora Nias? Ya mesti padha karo Pak D. Sama kayak Pak D. Nias kan
Nias itu tipe trader yang tumak nina. Jadi, apa yang dikatakan Pak Dini ya wis podo. Masalahnya wedi. Ya. Wedi kan. Faktornya takut ya. Kan? Takut nanti sejak nih ya. Oke, kita dapat level itu. Terus nanti kita analisa kita mau ambil di mana, tapi dirampungkan dulu saja daripada kita nanti bingung, ya kan? Dirampungkan dulu, oke? Apakah ini break retest di konaan? Rada sayang aku nih, Kayaknya itu dulu deh Pak D. Ya, Iya, Mbah. iki lho sing dipilih Nias yang harus di-backup ngono kan ya apik to, ha? Apa? Ya iku kan cipi to. Wis ditandai ngene wae. Engko tak kei trik nang ngene. Ini Mas, trip. Enggak. Iku kuwi hasil saka apa? Hah? Pucuk iku ki hasil saka apa? Pucuk itu kan hasil dari itu toh, break itu toh. Break? Dari itu loh Om Sam, itu kan dia pelebaran rank toh. Pelebaran ya kan itu T-drive kan, itu kan hasil reaksi dari kirinya itu kan, yang atas pucuk itu. Kuwi T-drive yang tak entry ndek iki lho, Om. Mbok entry terus gak ke-trigger kuwi. Nggih. Jadi coba pelan-pelan saja, santai wae lah. Aku gak iso nek kono. Karena perlu kejernihan. Di satu sisi memang ini juga level penting, ini juga support asisten penting, ini bisa dikatakan juga key level, tiga-tiganya ini key level. Apa yang kita lakukan ya prediksinya kan ini koreksi ya, batas koreksinya jelas ini 3. Karena kalau ini di broken, berarti kalau level pentingnya ini kita dibatasi sebuah base. Jadi walaupun level pentingnya ini bukan berarti kalau break ini akan reversal ya. Oke? Ya paham. Karena secara PA, karena secara PA itu ada base di sini. Dan base itu adalah sebuah simbol di situ ada supply and demand. Ini sebenarnya anunya besar ini kalau kita taruh toleransi, misalkan kita ambil di situ masih panjang, makanya kita nanti ambil yang masuk sini gitu loh ya. Dan nanti alasannya gimana? Jadi area itu bagus semua, tetap ada reaksi, tapi kita ambil area yang paling bagus menurut versi kita masing-masing kan? Iya Pak D. Nah, gitu. Jadi versi kita masing-masing kita kunci, taruh area itu semua bagus, support asisten ada di mana-mana. Oke, boleh ora iki Nias? Kenapa Pak D? Oleh ora iki rectangle-ku yang terakhir iki? Aku nggak entry ya Pak D. Loh, iki lho. Engko tak kei akun tenang ae. Begitu jawab ngalor, jawab ngidul lho Nias. Kok wis adus nek nyari wis maem lho repot to. Itu kae Yuna Pak. Coba kita fokus ke break retest ini. Break retest ini sebenarnya kan ini CP toh. Iya kan? Ini CP. Ini CP sendiri. Iya, itu CP loh Mbak, itu tekan dhuwur itu CP kabeh loh Mbak. Ya, memang konsepnya CP. Udah aku kirim di grup Pak D. Ya paling aman yo njimuk klik AB nih kayak dhuwur kae. Pak D mbok kon bolak-balik ning grup mlebu metu ora karu-karuan ngono. Oke. Tak udet dulu, tenang ya. 2, 3, 4. Karena rokok itu yang membuat kita berpikir jernih. Enggak batu lah. Admin Uli sudah keluar belum? Kan ambil bagian kan anotit kan? Om Ulil. Pilih yang mana? Om Ulil.
Om Ulil. Dekne bintang kejora. Namanya Om Ulil enak dipanggil ya. Nah ini. Oh. Nah ini. Dia memberi clue di sini. Ayo terus noleh, jangan ganteng. Kita fokus di sini deh. Fokus di DP terdekat gini weh. Ayo. Jadi di sini memang ada base rectangle kita terakhir dan harga itu masuk. Harga masuk di sini. Ya ini apakah potensi akan ditahan yang itu? Nah, gila cewek didulek kenge gitu karo ponak aku. Tuh. Oke, yang bawah, rectangle bawah kita tak turunkan TF. Ya. Di sini ada break retest itu sendiri yang ngebreak LS kirinya. Iki nih asik. Nah. Pade. Iya, Mas. Endang diorek-orek kabeh ngono, aku seneng iki. Jadi Chandra melok ngono pisan. Break, retrace. Mbak, itu jadi dimen anyar iku, Mbak. Ini menjadi tahanan. NCP ini nanti, Mbak. Itu gawe besar gaya NCP, Mbak. Dan ini tervalidasi break base di sini kalau memang ini sudah ke target. Targetnya mana kan gitu kan? Kita fokus di rectangle ini, tak warnai beda. Ini sembari menunjukkan cara marking saya, bukan mengajari loh. Markingnya saya seperti ini, nanti sekira mengajari. Jadi saya nggak mengajari, mungkin Anda mempunyai style marking. Markingnya Pak Ade menggerakkan market. Nah, jadi Oh ya Nias ya, kok gitu ya? Monggo, jadi yang mau aplikasi ini monggo, ini flag limitnya break retracing itu sendiri, ekstrimnya mana kan gitu kan? Ya Mbak. Ekstrimnya mana? Ini ekstrimnya sebenarnya dalam skala ini. Nih dalam skala ini apakah itu sudah diambil kan itu? Nah, bahasa Malaysianya apakah sudah diambil kan itu? Ya Om ada, ya Om. Nih, sip. Kita cari daya dukungnya di situ. Ada apa? Kan itu, ini clean. Oke Om Sam di atas clean ya, sepakat ya? Iya, Mbak. Kita cari daya dukungnya di sini, dimanipulasinya itu sendiri. Kita turun, kita cari toleransinya. Iki biasanya yang orang-orang lupa. Kalau trader tenanan nek pip SL sakmen iki ya moh, ya kan, Dra? Tapi gue ngebreak FL kirinya itu loh, Mbak. Sirai lo. Ya, ini lebih ke DP. Kita mencari DP saja. Sip, ada daya dukung support asisten. Oke. Yap, di situ dan kebetulan di sini. Ini kan jadi CP. Bisa coy. Ini kan jadi CP nanti kan. Ya. Ini jadi NCP dan ini akan jadi BCP kalau ini ada likuiditas ke atas gini nanti. Nah, net time frame yang lebih kecil coba. Nah, itu kan nanti jadi DP-nya itu yang bawah itu. Nih, ini kan? Nah, saya nge-break itu saya di Mbak, yang mana yang nge-break. Nah, carinya. Dan itu pun baru palit bisa kita gunakan kalau itu sudah sampai target loh kawan-kawan, ya kan? Kalau harga belum sampai target, kotak ini belum berlaku loh ya. Harga tidak membuat high baru, engko sell ning dhuwur, gak tanggung jawab.
ya kan? Ini berarti kita mempunyai iki PCP-nya ya. Yang PCP akhir dari sini. Ini PCP-nya yang dari bawah, dari bawah, dan PCP atasnya kan ini nanti ya, ini jelek PCP-nya. Ya ini yang ngebreak ini aja, yang ngebreak flag A-nya aja, ngebreak resistennya sama flag A-nya itu aja. Ya, iki request Om Kadok iki kon goleki sing kok ngisor jare ini. Gitu. Ya, yang bawah ya cari lagi yang bawah, ya, yang ini. bawah. Dari sini seperti Ini tadi, CP, ya. ini CP, ada support, ada support. Jadi memandang seperti ini sebenarnya boleh banyak cara. Ini sebenarnya cap, drop, base rally, ya kan? Nah itu, jadi ini support, ini support, kan gitu. Kita tandai, langsung ditandai dari yang ngebreak ini saja dulu, gini Om Sam. Yang ngebreak ini. Ya. Tapi udah dicucuk itu, Mbak. Ya bukannya dicucuk, tidaknya kita readingnya itu. Yang sini nih Mbak, dicucuk. Sering dicium. Sering dicium akhirnya nyapa? Hah? Akhirnya emok. Nah, udah dicucuk kan. Ya dikotakin dulu. Nah ini sudah ditag, sudah diteken ini, bahkan membentuk flag limit pun sudah ada pengambilan. Berarti tetap konsum yang atas itu, ya kan? Konsum yang atas itu mungkin loh ya, mungkin kalau ini mungkin ada DP yang Nias mesti njipuk sing iki, ya kan Nias? Tahu Ya, Nias? Kenapa? Kowe mesti ambil sing iki loh. Ya kalau dia mau ditawar ini atau mau ditawar sampai sini? Ini tak buat konfirmasi nih pada di sini nih, tapi itu. Nias mestinya ambil gini, ya Nias? Ngambil FTR-nya. Nah, mesti deh. Ambil FTR-nya. Ya karena apa? Mengambil FTR itu sebenarnya kalau jelas itu historinya kan risknya kecil, ya kan? Tuh. Oke, sudah. Yang dari bawah sudah, atas sudah. Terus kita cari bawah itu alirannya order itu yang tertinggal di mana? Ini sendiri juga ngebreak dari sini, ya kan? Itu Om Sam? Ya, Mbak. Oke, dari sini mungkin ada sesuatu di sini untuk saya jadikan sebuah validasi terakhir. Nah, iya Pak De, itu Pak De tadi. Iki kok muncul neh loh ini. Zoom ini loh, gumen aku. Betul Pak De, di situ mantap itu Pak De. Itu di tamparan kecil kan kelihatan Pak De, di M5 itu. Ya kalau ya ini ada tuh. penunjang kirinya, ya kan? Ya, betul. Ada penunjang kirinya, kita cropping saja ke atas. Ya karena ini low barunya, low terendahnya. Sip, apa yang kita lakukan? Kita merujuk ke level-level penting. Berarti kalau kita mau ambil sesuatu di sini harus full konfirmasi, ya kan? Harus full konfirmasi karena ini level korektif paling rendah. Ya. Kalau menurut jurnal saya itu yang jelas tetap yang paling atas ya. Ya betul Pak De. Yang paling atas kita monitor sini Google nanti. Sebenarnya ini sudah mulai bisa ambil bagian di sini. Ini bukan level macam-macam. Tapi mungkin apakah dia akan asumsi backout dan apakah ini QML yang akan di file, ya kan? Halo, bahasanya paham ora kuwi Chandra kuwi, Ya, Bah. Oh, Chandra nggak ada, pamit.
Jadi di sini memang ada skenario LS, satu ada skenario LS, dan di sini ada DP. Apakah DP ini nanti akan diambil dan harga akan turun, kan gitu pertanyaannya. Enggak. Ya. Kalau harga nanti memang mengambil situ, kalau mengambil dalam konteks di sini berarti harga itu sudah ketarget dan level bawah ini sudah valid menjadi tahanan. Dia membentuk tahanan, baru membentuk tahanan. Yang ini nggak usah, ini lemah, ya kan? Ya. Nek lemah ya wes ora usah anu. Nih. Terus ingat, setiap ada QM, setiap ada seperti ini jurnal saya loh. Ini apakah di atasnya masih ada likuiditas, sedangkan di sini adalah sebuah CP. Yes. Betul, yes. Betul. Keduanya dia ditunjang turun dengan momentum. Ini level penting. Ini level penting. Dan di sini Galuh kayaknya akan banyak jebakan backman. Lagi-lagi dia ada sesuatu, ya kan? Iya. Nah, sip. Ini kudu siap-siap. Karena pendekatannya, approach-nya itu memang rada medeni, ya kan? Ya Om Sam. Iya, Mbak. Karena apa? Satu tak jelaskan. Kalau kita masih fokus pada CP ini, ada likuiditas terpampang di sini. Oke? Oke. Terus kalau kita masih fokus dengan LS di sini, QM setup QM di sini ada likuiditas. Setuju nggak? Setuju. Nah, yang gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan dijebak lagi di sini. Nih. Berarti harga itu nanti kalau sudah ke target atas, pengambilannya itu tidak clear dan dia membuat kepala, ini potensi menjadi LS. Ya enggak? Ya. Kita ngomong skenario saja. Jadi ngomong skenario. Berarti kalau boleh kita ngomong, QM ini potensi difilekan ada, ini difilekan ada. Yang memfilekan QM ini otomatis ini, yang memfilekan LS ini, QM ini ada DP ini. Oke, paham? Halo. Oke, paham. Itu siapa? Jepri. Ini saya tetap akan nunggu di situ. Terakhir di sini. Tetap nambahannya ini ya Om ya. Ini. Jadi mungkin nanti ya, mungkin kalau kita boleh berandai-andai, seller akan masuk di sini, ya enggak? Ya, Mbak. Nah, seller akan masuk di sini, tapi harga berlikuiditas ini harga ke sini. Kok jadi kuasi modal minggu? Ini kan, sip. Coba ya, tak gambarin dulu. Hati-hati, memang dijebak seperti ini. Kalau Anda nggak fleksibel melihat market, makanya di situ fungsinya SL. SL itu untuk mentoleransi kalau setup kita gagal, karena kita itu hanya diberi hak untuk menganalisa, bukan menggerakkan market, ya kan? Iya, Bang. Yang menggerakkan market hanya orang Madura. Ya. Pak Kadok. Iya. Jadi setupnya hati-hati. Jadi nanti orang-orang akan sell di sini, harga mencari likuiditas di sini, memfilekan QM itu sendiri satu, dan harga itu ini yang namanya baru FTB, dan dia akan turun. Sip, paham?
Paham. Nah, ini lo baru, ini lo sebelumnya. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasanya pernah aku prepas lo apa piye wilil. Ijek ora ulil. Ini kalau harga nanti nggak broken dan dia tertahan di sini, ya sudah, Anda wajib TP di sini, walaupun itu enggap atau tidak, wajib TP di sini. Karena apa? Karena potensi kalau ini misalkan ini enggap pun itu bukan berarti apa-apa, karena masih di dalam sebuah ring, ya kan? Iya. Terus apa yang dia cari? Ini dimanfaatkan seller untuk sell karena QM, ya kan? Ya, Mbak. Ini akan dimanfaatkan. Jadi kalau boleh dipersisikan, harap maca zero plot ya, ini nanti ini, nah ini orang-orang akan sell di situ. Hati-hati, ini ada likuiditas, ya kan? Iya. Nah, likuiditas dia masuk ke sana. Nah, masuknya ke sana itu nginggap ini sedikit pun masuk, bahkan masuk ke mod pleknya atas, masuk ke pleknya dikit saja. Ini aku apa entek nek muni tempatku. Enggak toh. Nah, ini ya. Oke. Berarti kalau seperti ini dia itu turun. Otomatis ini menjadi tahanan baru toh, karena mencapai target. Ya kan Om Sam? Ya, Mbak. Oke. Dah, kita abaikan saja. Kenapa kita abaikan? Harga belum terbentuk, tapi kita diberi clue. Ini clue, ini clue, ini clue. 3 level ini penting, kan gitu. Berarti boleh saya katakan kalau skenario-nya dia itu hanya akan membuat kepalanya ini dan sudah ke target, harga mungkin sampai di sini. Berarti ini sudah mempunyai kepala dan ini baru berpredikat sebagai LS kan? Ya. LS. Nah, Yes. dan saya yakin kok nek ora tukokno gule ya, di sini dia membentuk base. Nias arek sel yang gini, ya kan? Dan ingat, di atas ada likuiditas. Ini simbol pengambilan base yang tidak clear. Muncul sebuah set ATM dan akan dipile yang ketiga kali. Makanya hati-hati, girl ini memang penuh manipulasi. Ya, itu. Dan di situ nanti dia akan meneruskan perjalanan tren besar. Sip. Nah, TP-nya juga tetap di sini gitu loh maksud saya. Oke? Oke. Ojo TP sak nggon-nggon. Iya. Ini pun sudah memberi banyak VIP. Bahkan saya jamin dalam minggu ini ranahnya masih ini. Dalam 3 hari lah, paling tidak 3 hari ranahnya masih itu. Nah, itu apa yang kita lakukan Pak D? Yang kita lakukan misalkan ini semua orang tahu ini level penting. Karena apa? Ini LS dan di sini ada level retracement-nya. Ada level retracement-nya. Apakah kita boleh sell di situ? Sangat boleh. Kalau saya ngomong sangat boleh. Tapi ada tapinya. FTR ini jadikanlah validasi. Terus, oke Om Sam, monitor. Ya, Mbak. Ini jadikan validasi. Sebuah level untuk konfirmasi kalau saya ngomong validasi itu. Level-level keputusan yang akan dibikin. Sekarang kita abaikan saja yang level FTR ini, kita hapus karena selaras dengan level retracement. Dalam konteks tertentu ini menjadi sebuah FTR itu sendiri, resistannya itu sendiri. Jadi nanti kalau Anda mau masuk di sini dan TP di sini, level ini akan ada base yang dibuat karena broken ini.
berarti tindakan Anda itu harus nunggu ini dulu. Boleh saya di sini tapi nunggu. Ini tak ganti warna yang hitam ya. Karena saya yakin orang-orang itu inginnya kan entry, karena dengan entry berharap mendapat profit. Lu dikira aku batasi entry, karena masih saya akan ambil di atas. Ya. Ya kan? Ini dia biar naik dulu, entah bikin skenario apa nggak usah dilihat, abaikan saja. Asalkan dia turunnya ini broken. Nah ini broken. Dan potensi membuat bisnis ini besar. Iya, Mbak. Besar sekali ini membuat bisnis itu. Karena akan membuat setup reversal kecil, ya kan? Nah, ih ponak aku. Iya lih, iki lih. Ini nanti tak kasih contoh di cat sejarah yang lalu. Jadi pastikan nanti di sini gini, ada manipulasi kecil. Manipulasi kecil itu gini, seakan-akan dia membuat high baru. Ini, dan dia break low-nya ini sembari memastikan kalau FTR ini di break. Dia akan membuat base kecil di situ. Kita tunggu dia masuk lagi di sini, baru ambil sell di level itu. TP-nya di sini. Oke? Paham? Terus gimana kalau nanti di sini ini mengatakan di sini ya, di sini membuat formasi gini. Anggap ini atau break bahasanya, terus turun, dia tidak berhasil membuat high baru, dan dia turun lagi. Ini nggak usah diambil, paham? Nggak percaya sesuk jibuan. Karena apa? Karena ini tidak ada manipulasi. Kita akan mencari sebuah reversal di level penting. Berarti kalau dia cenderung tidak membuat high baru, walaupun seolah-olah tren itu seolah-olah akan naik dan low sebelumnya dibuka, ini namanya baru konfirmasi. Tapi kalau dia cenderung membuat high yang lebih rendah, skenario-nya ganti. Ganti piye Nias? Nias? Iya Pak D. Ganti gimana? Nah ini nanti kita tunggu ini di broken. Ini lebih nyaman dan lebih cun. Kita manfaatkan base ini untuk buy. Oke. Gimana? Ruwet gak? Jos. Makanya kalau tidak membuat ini dan Anda masih belum mahir ambil yang seperti ini, abaikan. Ya kan? Oke? Oke. Mbah. Abaikan. Makanya bularek mumet, mesora profit, mumet, padahal nek gelem entry ya profit kan gitu. Karena sudah entry yang benar itu sebenarnya. Jadi orang PA itu jangan pernah kaku dengan sell di supply dan buy di demand, ya kan? Karena demand supply itu sendiri bukan dibuat murni untuk menahan harga, hanya dijamin ada reaksi. Ya toh Om Sam? Iya, Bah. Tuh. Jadi hanya dijamin ada reaksi. Tapi untuk reject harga panjang, entah dimantulkan, entah itu akan di break dan lanjut, tidak ada yang tahu. Makanya kalau konsep konfirmasi tadi ditangkap itu indah banget. Itu apa yang kita lakukan nanti untuk kita tetap tunggu di sini satu. Ini nanti. Nah, terus untuk pencapaian TP ya karena ini sudah lewat, ini nanti apa itu level retest terakhir. Kalau saya asumsinya ya LS yang diberikan untuk TP. Ini.
Jadi TP itu LS yang di broken. Ini. Terus level yang tadi, level penting tadi, kok malah kehapusnya piye? Ini ada level penting, jangan salah, ini selaras dengan level 161. Kita tetap tes market di sini. Paham pernah aku ya? Paham. Jadi kita harus berani tes market di sini. Karena apa? Ini tak ceritakan ya. Ini MPL. Ya. Ini yang seperti yang diterangkan Om Sam tadi sore, walaupun saya belum ikut, tapi telepati saya sudah bisa mengatakan ini mesti bahas iki, kan gitu kan. Tuh, ini coba. Masih on kabeh ora engko Pak De ngoceh. Masih, Pak Pak. De, masih. Yang lain. Chandra. Yang lain. On. Ini ya, ini maksudku gini. Tadi ada yang dibahas terlihat dan tidak terlihat enggak? Atau bahasanya itu piye? Ketok ora ketok, nyata tidak nyata kan gitu. Ini loh ya. Kalau ngomong manipulasi sebuah market yang hubungannya sama IT, wong sak dunia iki roh nek iki MPL. Wong sedunia tuh tahu kalau ini DP. Ya enggak? Ya. Nampak, ini nampak banget gitu loh. Orang-orang tetap ambil di sini. Tapi jangan salah, ini tidak nampak. Seolah-olah sudah diambil, seolah-olah akan menjadi pekot ini. Kan gitu kan? Ya. Iya, betul. Hati-hati, ini luar biasa. Kalau saya nanti malah ambil yang nggak nampak, kan gitu ya? Ya, Karena Mbak. mereka akan ambil bagian di sini, mereka akan ambil bagian di sini. Wong PA lagi sedino yo ngarani iki MPL, sing PA wis perang-perang dino yo ngarani iki DP, ya kan? Mbak. Dan ini nampak. Apakah yang kita nampak bagi mereka nggak nampak? Sana itu malah lebih bagus, lebih bisa membaca karena ini ciptaannya mereka, gitu loh. Oke? Ya, Mbak. Ini ciptaannya mereka. Jadi nanti kalau kita mau ambil di sini, apakah PO? Silahkan, tapi risk dibatasi. Tapi kalau skema backout Anda jangan takut SE di sini. Jadi nanti misalkan ini bahasaku loh ya, gunuk-gunuk ini bahasanya piye nih ya? Ini. Anda kena SL. Duh, sembari mengambil ini kan gitu loh, misalkan nih ya. Kalau selama ini sudah di broken, ya wes masuk. Retris masuk. Yes. Itu. Dret. Nah, Lah. kenapa naik panjang? Ya memang panjang daripada yang ini kan itu, lebih panjang ini karena di dalam sebuah konsep, sebuah DP itu akan melontarkan harga panjang. Pada apalagi pada kedatangan pertama, oke? Oke, siap. Itu dikunci. Siap. Jadi nanti misalkan, Mbak. jadi di sini tuh misalkan SE ya biarin, masuk lagi, tunggu. Kenapa kok dibiarin? Ya Anda masuk tes market, jangan Anda masuk langsung sirup marjan, ya kan? Tes market dulu. Karena apa? Apa fungsi sebuah tes market? Kalau nanti area yang nyata ini, yang tampak, yang kasat mata ini diabaikan, Anda kan tidak dapat apa-apa toh, ya kan? Iya, Nah, betul. Anda nggak dapat apa-apa. Apakah jaminan harga di atas itu dicek? Siapa taksono kene sing jamin kuwi dicek, ya kan? Iya. Makanya kendalikan nanti emosi kita, kita ambil tindakan di situ harus konfirmasi atau PO itu skala tes market. Ya misalkan 0,01 dulu. Ya kan? Ya kan Yas? Iya, Pak D, betul. Nah, 0,01 dulu SL-nya mana? Lah Anda menaruh SL itu untuk dicucuk broker apa
untuk supaya di tempat yang benar, ya kan? Nah, di sini sebenarnya kalau saya lebih dari konfirmasi. Kalau saya monggo kekuatan balance Anda berapa? Misalkan 0,01 boleh. Nah, nanti kalau sudah ada konfirmasi tunggu retestnya lagi gebukan kan gitu kan? Oke Pak D. Bukan digebuk di depan di saat SL equity habis harga running dipencet dingdong karena MC, ya kan? Tuh. Boleh Anda layer, boleh Anda boleh Anda entry lagi, tapi posisi entry yang sudah menambah equity. Jadi bahasanya itu layar positif, ya kan? Ya Mbak. Bukan harga naik Anda pasang ranjau atasnya berharap harga akan lebih mahal atau lebih murah. Sekali Anda bertindak satu kali di situ resiko di belakangnya tambah satu kali. Itu. Ini untuk goal ya. Dan nanti untuk skala besarnya ini sudah paham semua ya? Ya Mbak. Kalau sudah ini goal itu sebenarnya dari kacamata saya penurunannya sampai mana? Kenapa kita bilang penurunan? Naiknya kan sepakat tadi koreksi, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau naiknya tadi sepakat koreksi berarti penurunannya penerusan tren besarnya. Dan dolar itu nanti ke sana itu mau naik mau turun masih nunggu Jumat kan gitu. Dan kalau dari web ini web 3 dan 5. Jadi web yang membuat pattern adalah web ganjil itu 3 dan 5. Jadi situ ini nanti konsolidasi besar. Mungkin sideways membentuk double bottom kan gitu kan? Iya. Membentuk double bottom. Jadi nanti misalkan kita mau 4 gulipan, Anda itu harus maksimal TP di sini, gitu loh. Ya. Karena nanti apa? Karena nanti kalau Jumat itu newsnya itu tidak mendukung inflasi Amerika tambah bagus, tambah menurun, dolar itu cenderung akan melemah, koreksi, dan di sini kita mendapat panjatan baru entry untuk swing skala apa? Swing skala sideways. Jadi mungkin di dalam 1-2 bulan ringnya luar biasa nanti hanya TikTok di sini. Terus secara apa itu? Bentar, tak lihatnya. Sip. Tulisannya teman trading kok hilang kok Pak D? Gampang. Buat rekam. Ya mungkin hilang nggak apa-apa nih gue dikene ora tuku ya. Guys, ya apa-apa. Nah ini. Jadi saya potensikan goal nanti tetap beri. Sip. Nih. Loh, Nias. Iya Pak D. Jadi nanti kalau inflasi Amerikanya nggak bisa ditekan dan dia cenderung masih menaikkan suku bunga, dia akan ngejar ini. Bahkan harganya masih di harga yang toleransi, harga di 1.500-an itu harga toleransi. Itu target goalnya. Nah, terus kalau mau ngejar situ gimana? Ya kalau saya ngomong boleh 57 apa Pak D? 1557. 57 itu agak ke atas atau agak ke bawah? 1557 yang bawah itu loh. Ini gone Pak D. Oh ini Pak D 60 coba nyang nih to Nias. Kayak lumayan Pak D 30 pip. Ini nanti ada request siapa tadi yang minta oli, ayo ngaceng yuk. Halo? Masih enggak? Yang tadi loh, yang Jawa yang kerja di tambang tadi loh, kalau nggak salah. Oli yo. Besok ganti oli motorku. Barang pemurah itu oli. Oli itu luar biasa. Nanti kalau kita sudah lepas goal, ini gitu. Aku nek di anu ki mesti uangnya.
lepas girl nanti ya elo ratingnya ditambahi ke oli. Apa seperti Om Ade itu apa Asdak ya, Asdak apa Nasdaq lah. Nasdaq. Nah, Nasdaq ngono. Wah, cepet banget tuh, ya kan? Terus dari apa yang kita forecast tadi, ini nanti tindakannya. Tindakan yang paling bijaksana, kita memang harus menunggu di level bawah itu. Jadi kita nanti bisa bed di sini, bahkan kalau bed di sini nanti kita menangkap ranah reversalnya yang kayak bilang setway tadi loh, Nias ya. Apa nih? Tuh. Tapi kalau nanti ini dibroken, ini demand ini dibroken, hati-hati, ini ignore yang membuat base dan sudah terbikin, ya kan? Ya, betul Ya, itu Pak akan D. ngejar. Ini di break 1 pip pun saya merem, bangun tidur tak Sel. nih. Griet. Targetnya ya gak tanggung-tanggung. Mungkin nek sel ning kene kok terus ya. Terus ana wong kok sel di bawah Pak. Ya ben duit-duitku dhewe ya. Hah? Itu bahasanya guyon saja. Tapi ya itu sebenarnya kalau di dalam PA itu luas. Tadi seperti yang saya katakan, supply and demand tidak melulu untuk itu. Dia sebagai alat validasi juga. Nih, jadi besok monggo yang girl ini kalau mempunyai sudut pandang pribadi nggak apa-apa, saya malah senang, syukur alhamdulillah. Gimana Om Sam? Setuju? Om Ya, Sam? Mbah. Setuju. Sip, Mbah. Setuju. Makanya nanti besok kalau Om Sam longgar, karena Om Sam juga ada pekerjaan offline-nya. Nanti kalau kita live TikTok di sini aja Om Sam ya. Mbah. Nah, TikTok di sini aja. Mungkin lebih sudah jelas. Terus nanti ke Oli lah. Nanti Oli coba saya akan perkenalkan sesuatu. Coba kita akan, karena ini lepas dari basic, lepas yang diajarkan dan